Semuanya sehat? Ya, kalau sehat, mari kita belajar lagi ya. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, dengan pembelajaran 3 dan 4. Masih ingat pembelajaran 1 dan 2? Tentang apa? Tentang merawat tanaman. Nah, apa saja yang kita pelajari dalam pembelajaran 3 dan 4? Yang pertama adalah aturan merawat tanaman. Berikutnya adalah hasil-hasil apa saja dari tanaman. Kita juga akan diajak untuk berhitung. Selain itu, kita akan mengikuti gerak tanaman. Nah, ini cara merawat tanaman. Bagaimana cara merawat tanaman? Dengan diberi pupuk. Mengapa harus diberi pupuk? Karena tanaman membutuhkan hara atau makanan dalam tanah, supaya tanaman kita subur. Berikutnya, tanaman harus dibersihkan dari rumput liar. Mengapa harus dibersihkan? Karena rumput liar dapat menghambat tanaman yang kita rawat. Meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Mengapa? Karena cahaya matahari membantu proses memasak pada tumbuhan hijau. Nah, berikutnya adalah menyiram tanaman. Mengapa ya harus disiram? Karena tanaman akan cepat layu atau mati kalau tidak disiram. Kita akan belajar tentang hasil-hasil dari tanaman. Tanaman menghasilkan bunga, misalnya bunga mawar, matahari, bunga tulip, dan masih banyak lagi bunga-bunga yang ada di sekitar rumah kita. Tanaman menghasilkan buah, misalnya apa saja? Buah naga, buah mangga, buah durian. Nah, di sini tidak hanya buah-buah itu saja, banyak sekali buah yang kita jumpai di sekitar kita. Mari kita akan ke pasar. Kita dapat menemukan berbagai macam buah yang ada di pasar. Sambil kita mengenal buah, kita juga akan mengenal, berhitung untuk buah-buah. Misalnya, ibu berbelanja tentang buah salak. Buah salak yang pertama, pada kantong plastik yang pertama, berjumlah 23. Kemudian, kantong plastik yang kedua, 21 buah. Kalau dihitung, berapa jumlahnya anak-anak? 44. Betul. Berikutnya, ibu juga membeli buah kedondong. Pada kantong plastik yang pertama, berjumlah 25 buah. Kemudian, kantong plastik yang kedua, 20 buah. Kalau dihitung, semuanya berjumlah 45. Kita akan belajar tentang gerak tanaman. Perhatikan seperti pohon kelapa. Anak-anak bersikap berdiri, lurus, tanpa tidak berpegangan tangan. Ini adalah pohon bambu. Nah, kalau pohon bambu, anak-anak harus berpegangan tangan bersama teman-temannya, sehingga akan menghasilkan seperti gambar tersebut. Nah, ini kalau seandainya pohon kelapa ditiup angin sepoi-sepoi, maka gerakannya seperti ini. Nah,
Anak menggerakkan badan ke kiri, ke kanan secara perlahan. Berikutnya adalah angin badai. Kalau menirukan gerakan pohon yang terkena angin badai, maka badan ke kiri dan ke kanan digerakkan secara cepat. Seandainya pohon itu roboh, maka gerakannya anak-anak jongkok atau duduk. Nah, tugas kalian adalah baca kembali buku tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, halaman 108 sampai 121. Sudah jelas? Ibu ulangi, tugas kalian baca kembali buku tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, halaman 108 sampai 121. Asiknya, riangnya kita berkebun, menanam sayur dan buah-buahan. Lihatlah bungaku mulai mengembang, membuat hatiku damai dan tentram. Oh 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 iya, la 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 la, oh 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 iya, la 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 la, oh 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 iya, la 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 la, asiknya berkebun. Asiknya, riangnya kita berkebun, menanam sayur dan buah-buahan. Lihatlah bungaku mulai mengembang, membuat hatiku damai dan tentram.